Kadang bingung, kenapa hidup enggak pernah puas untuk ngasih tantangan. Ibarat lari estafet, hidup itu kayak ngasih beban dari masa ke masa. Waktu kita berhasil bawa beban itu ke satu titik dan melepaskannya, ada tongkat beban baru yang mesti kita bawa lari. Kejar-kejaran dengan waktu, dengan usia, dengan tuntutan orang sekitar. Nggak ada jeda istirahatnya. Kita kayak pelari yang mengejar garis finish untuk kembali berlari lagi. Terus menerus begitu. Dulu mungkin waktu sekolah, beban terberat lagi dipegang dengan ujian nasional. Akhirnya, tongkat itu kita genggam erat-erat. Lari dengan beratnya situasi untuk belajar. Nargetin kuliah akan di mana. Dan waktu masanya udah selesai, masalahnya enggak akan selesai sampai di situ. Justru jadi bercabang. Kayak nggak bisa diem dulu sebentar. Capek banget ngejar suatu hal yang bahkan kadang kita nggak tahu apa yang sedang dikejar. Kita hanya lari, terus lari. Karena masa depan itu bentuknya suram dan di beberapa waktu kita terlalu takut untuk menaruh harapan. Jalanin aja, gimana nanti pokoknya. Makanya tidur untuk beberapa orang menjadi tempat pelarian agar dapat merasa tenang. Banyak ingar-bingar yang bikin sedih setiap buka mata. Bahkan suka mikir kayak, apa aku gak pernah cukup ya? Aku seenggak layak itu untuk berjuang sama kayak yang lainnya. Dan mimpi di waktu tidur beberapa kali jadi hiburan. Ada salah satu aliran psikologi yang dikemukakan oleh Freud. Namanya psikoanalisis. Freud bilang, mimpi itu juga dapat muncul dari keinginan terpendam manusia. Keinginan-keinginan yang direpresi, ditahan di dunia nyata dan dianggap gak ada. Mungkin ini kenapa mimpi punya artian bunga tidur. Karena di beberapa waktu, mimpi justru ngasih hiburan. Hiburan yang belum tentu ditemui di dunia nyata. Hiburan hasil keinginan-keinginan yang gak pernah berani diajukan sebelumnya. Beberapa manusia memilih tidur untuk kabur dari dunia. Untuk sebentar lupa dengan beban-beban di bahu yang semakin hari semakin berat. Walaupun ketika bangun, rasanya kembali berat. Lihat langit-langit kamar dengan tatapan kosong karena isi kepala sibuk lari-lari untuk mendikte mengerjakan ini itu. Mungkin beberapa dari kita kembali bangun dengan mengembuskan nafas berat. Mungkin di beberapa waktu kita akan lanjut menangis lepas bangun dengan mata sembab. Karena gimana pun juga, segala hal yang ada di dunia nyata harus tetap dihadapi dengan berbesar hati. Meski apapun yang sedang menunggu, bikin kita marah sampai ingin mengurung diri seharian di kamar. Meski orang-orang tutup telinga ketika kita meminta bantuan untuk istirahat sebentar. Kalau aja lelah itu tahu waktu untuk datang. Punya jam-jam tertentu seperti menjenguk pasien di rumah sakit. Mungkin kita gak akan selelah ini untuk mengawali pagi di hari Senin. Mungkin setiap orang punya cara masing-masing untuk mengekspresikan rasa capek dan lelahnya mereka. Tapi kalau boleh,
aku mau sedikit berpesan supaya mengungkapkan kesedihan dengan cara dan waktu yang tepat. Gak apa-apa untuk gak nurutin keinginan orang lain yang selalu nuntut kita kelihatan baik-baik aja. Dosenku dulu pernah ngajarin untuk hitung 1 sampai 10 sampai amarah kita mulai reda sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu hitung lagi kalau misalnya amarah masih bersarang. Jadi gak apa-apa untuk menangani emosi dengan cara yang baik, karena dia juga bagian dari kita kan. Kita juga boleh pergi sebentar untuk menghadapi amarah dan kesedihan itu. Boleh melakukan apapun, asal jangan menyakiti diri sendiri. Karena kita yang tahu betapa lelahnya untuk kembali membuka mata. Rasanya gak adil kalau kita juga yang perlu menampung rasa sakit itu lagi. Untuk rasa sakit yang sedang mengemban, istirahatlah. Semoga istirahat malam ini bisa menenangkan ya.